Shalom Bapak Ibu, dalam sarapan pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema tentang waktunya berkontribusi. Kita akan bersama-sama merenungkan dalam perikop 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 31. Tetapi saya akan konsen di dalam ayat 18. Kita lihat bahwa Allah yang menempatkan anggota-anggota itu pada tubuh, masing-masing ditempatkan di tempatnya oleh Allah menurut kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami boleh bangun dan kami mau dituntun akan firman-Mu yang hidup, dan peliharalah pikiran hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan yang benar di dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, kita merefleksikan di dalam perikop 1 Korintus 12 ini, banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus sering tekankan kepada jemaat di Korintus agar mereka juga sama seperti kita yang di dalam gereja ini bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab dengan kepelayanan yang dipercayakan di dalam diri kita. Nah, setidaknya Bapak Ibu, saya bisa membagikan beberapa poin bahwa di dalam perikop ini kita belajar bahwa yang pertama, tidak ada satu anggota tubuh yang bisa mengcover seluruh tubuh kita. Misalnya kita berbicara tentang lever. Lever ini pun juga tidak bisa digunakan oleh kaki, tangan, dan juga tubuh-tubuh yang lain untuk bisa berfungsi sama seperti lever. Kepala, hati, dan juga semuanya ini punya masing-masing fungsi yang sudah diciptakan sedemikian rupa untuk bisa membuat metabolisme di dalam tubuh kita ini berjalan dengan baik. Nah, kita belajar Bapak Ibu, di dalam kepelayanan pun nggak bisa kita hanya mengandalkan oke, cukup orang itu bisa mengajar, suruh ngajar terus semua orang, kita mencari orang yang pengajarannya baik, pemuritan. Kemudian pelayanan dalam hal bermusik dan singer, kita cari semua orang itu bermusik dan menyanyi. Kita cari orang itu yang bisa melayani di dalam perangkaian bunga. Kita cari orang yang bisa terima tamu dengan smile yang bagus dan indah, yang bisa menyambut jemaat. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita mencari orang itu dan juga kita banyak mendapatkan orang itu, apakah fungsional di dalam berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan itu terjawab? Kemungkinan iya, tetapi ada beberapa hal-hal lain yang masih belum terisi, dan itu kita juga butuh karunia-karunia orang lain untuk memperlengkapi gereja kita semakin melayani Tuhan dengan lebih indah. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita ini bisa punya empati di dalam mengapresiasi orang-orang yang sudah terlibat di dalam kepelayanan kita di dalam gereja. Bahkan dikatakan kan ya Bapak Ibu ya, di dalam ayat 23 kita anggap tidak, dan anggota yang kita anggap tidak berharga itu mereka harus diberikan penghargaan yang lebih banyak. Kita harus memberikan perhatian yang lebih banyak. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang acuh dengan orang yang mungkin sudah merangkaikan bunga di hari Sabtunya untuk kita bisa menikmati keindahan mimbar ketika ibadah. Kita kan bisa mengapresiasi mereka. Terima kasih untuk waktumu, terima kasih untuk tangan seni di dalam merangkai bunga itu dengan baik, sehingga ibadah itu kita bisa menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan melalui bunga yang sudah dirangkai. Mana ada juga kita yang berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menatakan kursi untuk kita bisa duduk dengan nyaman, untuk kita bisa santai sedikit di dalam kita mendengarkan khotbah. Kita cenderung mengapresiasi orang. Hei, khotbahmu bagus. Hei, musikmu keren banget. Nyanyimu juga indah. Pitch perfect, pitch tone. Nah, kita hanya seringkali berkonsentrasi kepada orang-orang yang orang-orang yang kelihatan bagus, yang seharusnya sudah tidak perlu dipuji atau diberikan apresiasi. Bukannya saya melarang untuk kita memuji mereka, tetapi berikanlah perhatian kepada orang yang terkadang kurang dipandang di dalam pelayanan ini, kurang dilihat jasa kepelayanannya, sehingga kita bisa memperhatikan anggota tubuh kita yang lain ini untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, kita juga belajar Bapak Ibu bahwa diri kita ini pun supaya tidak terjadi perpecahan di dalam jemaat, kita ini loh jangan mudah menyerah.
Apa sih kompetensi yang ada di dalam kehidupan kita? Apa sih yang bisa kita kontribusikan di dalam pelayanan ini? Jangan karena kita mungkin menyerah di dalam melihat, aduh berjumpa dengan orang ini lagi, aduh kenapa pelayanan di gereja malah semakin sulit, lebih baik enak menjadi jemaat yang pasif, yang mendengar khotbah, tidak berkontribusi di dalam kepelayanan gereja. Bapak Ibu, ini saya juga diingatkan oleh seseorang mental health juga. Ketika kita orang yang punya potensi, kita orang yang kompeten di dalam melakukan berbagai bidang, satu hal aja, kita belajar untuk berkontribusi. Karena ketika kita menyimpan kompeten yang diberikan Tuhan kepada kita dan tidak menggunakannya di dalam pelayanan, kita ini sama saja seperti hidangan yang enak, wangi, siap dimakan, tapi dibiarkan saja, dihidangkan tanpa dimakan. Lama-kelamaan akan basi. Demikian juga Bapak Ibu dengan karunia-karunia dan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita tidak bersumbangsi, kita tidak berkontribusi di dalam pelayanan, di dalam gereja, ataupun di dalam kemasyarakatan pekerjaan kita dimanapun, maka lama-kelamaan karunia kita ini akan mati, karunia kita ini akan membasi, tidak akan berguna dan tidak berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita belajar Bapak Ibu dalam perenungan banyak anggota tetapi satu tubuh ini, kita belajar bahwa macam-macam karunia yang Tuhan percayakan bagi kita itu unik dan utuh di dalam Kristus. Maka kita tidak bisa iri kepada orang lain. Karena misal saya bisa bermain musik, ya bukan misal tapi memang saya bisa. Tapi Bapak Ibu tidak bisa bermain musik, tapi saya pun juga tidak bisa merangkai bunga seindah Bapak Ibu. Saya pun juga tidak bisa punya sistematis yang bagus di dalam berorganisasi seperti Bapak Ibu. Saya juga belajar kepada Bapak Ibu untuk memperlengkapi tiap-tiap talenta yang saya belum miliki di dalamnya. Sehingga itu kita di dalam satu tubuh Kristus, kita saling melengkapi, bukannya saling mencemooh, saling mencelah. Maka Bapak Ibu, keindahan di dalam banyak anggota tetapi satu tubuh, itulah yang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Berupa-rupa macam karunia dan talenta yang unik itu dipersatukan oleh Tuhan. Untuk kita ini boleh semakin rekat, untuk kita ini boleh semakin dikikis keegoan kita, karena kita tahu bahwa di dalam banyaknya tubuh ini, kita ini punya satu tujuan. Fungsionalnya adalah untuk bersama-sama memandang kepada Kristus, bersama-sama melayani bagi Kristus, bersama-sama kita menyatukan hati untuk satu tujuan panggilan yang mulia yang Kristus berikan bagi kita. Nah, apakah kita sudah berkontribusi Bapak Ibu? Apakah Tuhan sudah menggelitik hati Bapak Ibu untuk mengambil satu aja bagian pelayanan di dalam keorganisasian atau di dalam gereja kita? Satu hal ini, kerinduan ini yang Tuhan tanamkan bagi setiap kita untuk kita bisa terpanggil dan mau berkata, ya, aku bersedia. Mari kita sama-sama menjalani pelayanan ini. Mari kita bersama-sama menjadi satu anggota tubuh Kristus yang senantiasa semakin berdiri, dibangun, dikembangkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mempercayakan kami banyak karunia ataupun kami yang telah Engkau berikan satu aja talenta ini. Tuhan berikan kami kesadaran untuk mengasahnya dengan lebih baik, sehingga kami ya Tuhan bisa memberikannya dengan penuh syukur, kami bisa memberikannya dengan sukacita, sehingga apa yang boleh kami layani ya Tuhan, kami senantiasa memandang kepada Engkau, bukan memandang kepada manusia yang bisa saja melukai hati kami, tetapi kami mau mempautkan hati ini untuk kemuliaan Kristus, sehingga apapun situasi dan kondisi yang mungkin bisa mempengaruhi dan menekan kehidupan kami, diri kami, tidak mempengaruhi tujuan kami melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini Tuhan menolong kami, memberkati kami di dalam segala aktivitas kegiatan kami, sehingga apapun ya Tuhan yang boleh kami berikan, yang boleh kami renungkan, itu semua kembali kepada kemuliaan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, selamat merenungkan kehidupan kita dan selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.